Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Markot itu tempat tidur. Orang-orang yang tidak setuju adanya siksa kubur mendasarkan kepada ayat 52 surat Yasin bahwa sebetulnya orang yang sudah meninggal kemudian di alam kubur itu tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Malam hari ini kita akan ngaji dan mengkaji satu persoalan yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan, yaitu tentang ada tidaknya siksa kubur. Ya, kalau menurut Ida Laila, penyanyi kuno, ada siksa kubur. Dia pernah nyanyi judul siksa kubur. Nah, malam hari ini saya akan melanjutkan mengkaji melalui kitab yang ditulis oleh Kiai Ali Maksum yang berjudul Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak semuanya saya akan baca, saya ingin menjelaskan beberapa dalil. Yang jelas kalau menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siksa kubur itu ada. Nah, saya kira kita perlu mengetahui dalil apa dan mengapa ada orang yang menolak adanya siksa kubur. Terutama Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah, aliran yang lebih mendewakan rasio, akal, tidak terlalu meyakini hadis-hadis yang dianggapnya tidak sesuai dengan akal mereka. Nah, orang-orang yang menolak tentang adanya siksa kubur itu mendasarkan kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran, antara lain di dalam surat Yasin ayat 52 yang sering kita baca itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ada ayat selanjutnya, masih ada lanjutannya. Ayat ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih celakalah bagi kami. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Markot itu tempat tidur. Orang-orang yang tidak setuju adanya siksa kubur mendasarkan kepada ayat 52 surat Yasin bahwa sebetulnya orang yang sudah meninggal kemudian di alam kubur itu tidur. Karena apa? Karena ya wailana mamba'atana mim marqadina, celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Nah, saya akan mengutip apa yang ada di dalam syarah kitab ini. Yang pertama, penjelasan dari Al-Hafidh Al-Mufassir Ibnu Katsir. Di dalam kitab tafsirnya, dia mengatakan ayat ini tidak menafikan adanya azab siksa kubur. Yang kedua, pendapat dari beberapa ulama, antara lain Ubay bin Ka'ab, Mujahid, dan Qatadah dan Al-Hasan, mereka berpendapat ayat ini sebetulnya yanamuna naumatan qoblal ba'thi. Jadi menurut pemahaman beberapa ulama ini, sebelum hari kebangkitan kita semua itu ditidurkan oleh Allah. Naumah, sejenak saja, tidur sejenak. Baru kemudian
roh dikembalikan ke jasad kita dan dibangkitkan kembali. Nah, jadi seolah-olah seketika kita meninggal kemudian roh kita sudah lepas masuk ke dalam kubur, itu ya akan mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksaan. Tapi menjelang hari kebangkitan itu semua ditidurkan, kemudian dibangkitkan lagi. Nah, disitulah mereka terkejut. Oleh karena itu kalimatnya ya wailana, celaka kami. Kenapa? Karena mereka yang menghadapi siksaan itu merasa seperti sudah terbebas karena tidur sejenak. Merasa seolah-olah sudah tidak ada lagi siksaan. Mereka tidur. Ditidurkan oleh Allah. Loh, sudah ditidurkan kok tiba-tiba dibangkitkan lagi. Nah, mereka tidak sadar karena sesungguhnya di kebangkitan itu akan mendapatkan siksaan yang lebih berat lagi. Bagi orang-orang yang di alam kuburnya sudah mendapatkan kenikmatan, mereka tidak akan mengatakan ya wailana. Ya wailana memba'atana min marqadina, karena mereka tidak menganggap kebangkitan atau bangun mereka dari tempat tidur itu sebuah celaka. Tidak. Nah, itu dalil yang digunakan mereka, tetapi kemudian dibantah, sudah dijelaskan oleh beberapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita pelajari apa dalil-dalil yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikutip atau yang ditulis di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ayat Al-Quran. Oh, ada dua. Mereka yang menolak adab kubur itu pertama ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan hadis yang menjelaskan tentang siksa kubur itu hadis ahad, tidak mutawatir. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bantahan terhadap pandangan yang keliru ini. Ayat Al-Quran tadi sudah dijelaskan oleh Qatadah, oleh Ubay bin Ka'ab, oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, tentang hadis semuanya sepakat. Bahkan tidak hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beraliran Syafi'iyah, 4 madhab imam sepakat. Ulama-ulama yang mengikuti 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Hadis tentang siksa kubur itu mutawatir. Yang kedua, kalau kita pelajari lagi, itu banyak hadis yang berasal dari syekhon. Syekhon itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Anda mendapatkan kalimat syekhon ketika membahas sebuah hadis, berarti itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Atau ketika hadis ditulis kemudian ada tulisan muttafaq alaih, itu berarti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kedua imam muhaddis, ahli hadis itu sepakat tentang. Nah, kita yakin bahkan tidak bisa dibantah hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim itu sudah melalui proses validasi yang sangat rumit dan sangat teliti. Ada banyak hadis tentang siksa kubur yang diriwayatkan oleh kedua syekh tadi, kedua muhaddis itu, dan juga oleh ulama hadis yang lain, dan itu mutawatir, diakui. Saya akan mulai penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang adanya siksa kubur dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'anil Karim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Fir'aun dan keluarganya itu ditampakkan setiap pagi dan sore, ditampakkan neraka, dan juga nanti akan ditampakkan pada hari kiamat sudah terjadi. Ulama ahli tafsir mengatakan huduwan wa asyiya, pagi dan sore, itu berarti di dunia. Karena dilanjutkan ada kalimat
ditampakkan juga wa yauma taqumu sya'ah, wa yauma taqumu as-sa'ah. Dan ada kalimat di ayat ini ditutup dengan asyaddal adab, siksa yang yang pedih, siksa yang sangat, yang luar biasa. Ayat ini membuktikan tentang adanya siksa kubur sebelum Fir'aun itu akan mendapatkan siksa di hari kiamat nanti. Baik. Nah, yang ada ayat-ayat yang lain, tapi saya akan singkat saja. Satu ayat itu sudah menjadi bantahan. Yang kedua tentang hadisnya. Al-Hafidz Imam As-Suyuti mengatakan hadis yang tentang siksa kubur itu mutawatir. Tidak kurang dari 25 sahabat yang meriwayatkan. Kalau klaim Mu'tazilah atau orang-orang yang tidak meyakini mengatakan itu hadis yang ahad. Tidak. Imam Suyuti menghitung tidak kurang dari 25 sahabat yang meriwayatkan tentang adanya siksa kubur. Saya akan mengutip beberapa di antaranya. Pada suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah makbarah kuburan, kemudian di situ ada orang Yahudi yang dikuburkan di situ. Apa beliau mengatakan, Yahudu tu'adzabu fi qabriha. Orang Yahudi ini sedang disiksa di kuburnya. Ya. Lalu di dalam riwayat Syekhon tadi saya katakan, Imam Bukhari dan Muslim, juga di dalam hadis riwayat Jami' Tirmidzi, juga di dalam An-Nasa'i radhiyallahu anhum, juga di dalam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir ay fi nadarin nas. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulih. Nabi suatu hari lewat di dua kuburan. Di dua kuburan itu Nabi mengatakan keduanya sedang mendapatkan siksa dengan penyebab yang berbeda. Yang pertama disiksa karena tukang adu-adu, tukang mengadu domba, ya. Yang kedua disiksa karena dia tidak bersih ketika buang air kecil, kecipratan, ya, dia tidak bersuci dengan baik. Hati-hati. Buang air kecil harus hati-hati. Jangan sampai kecipratan dan tidak disucikan. Banyak orang yang buang air kecil itu sembrono karena merasa yang penting, ya merasa sudah bersih, tetapi sebetulnya ada cipratan air najis yang masih belum disucikan. Kasihan ya, Masya Allah. Yang kedua, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang semalam kita pelajari, atau beberapa malam yang lalu kita pelajari kisahnya. Itu setiap kali berdiri, melewati dan berhenti di kuburan dia nangis. Ya, sampai diceritakan jenggotnya itu basah. Artinya nangisnya nangis tenanan, nangis betulan, nangis jenggotnya sampai basah. Sementara sahabat yang mengenal itu heran. Mereka heran karena apa? Ketika diceritakan, disebut tentang surga, tentang neraka, Sayyidina Utsman tidak menangis. Tapi ketika disebut tentang kuburan, Sayyidina Utsman bin Affan menangis. Lalu ditanya, kenapa wahai Utsman? Kalau kuburan kok engkau menangis? Maka jawaban Sayyidina Utsman, faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan itu tempat permulaan dari tempat akhirat.
fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau selamat dari tempat start ya, tempat dimulainya kehidupan di akhirat. Kalau selamat di tempat yang permulaan itu, maka setelahnya akan mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau di tempat permulaan yang menuju ke akhirat itu sudah tidak selamat, maka selanjutnya akan lebih susah lagi. Wa sami'tuhu yaqul ma ra'aitu man daraqat illa wal qabru afdahu minhu. Sayyidina Utsman mengatakan, beliau juga mendengar Rasulullah SAW, tidak ada tempat yang lebih menakutkan daripada kuburan. Artinya kalau kita masuk kubur dan kemudian kita bertempat tinggal di situ kok selamat, maka setelah itu insya Allah akan lebih mudah di akhirat. Tapi kalau di kuburan sudah nggak selamat, maka akan lebih susah lagi. Yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga Abu Dawud dan An-Nasa'i, annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u khafqa gar'ini alihim idan sarafu anhu atahu malakani fayuqidani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh fa yuqalu undur ila maq'adika minan nari abdalakallah bihi maq'adan fil jannah wa yarahuma jami'an wa ammal kafiru wal munafiq fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu fi wa yaqulu la daraita wa la talaita thumma yudrabu bimitraqati min hadidin darbatan baina udunai fayasihu sahatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Wa hadzal hadits yuthbitu syai'an akhar ghairu maqsudi at-tarjamah wa huwa su'alul qabri. Hadisnya cukup panjang. Intinya kalau seseorang itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, ya, maka ketika yang mengantarkan pemakaman tadi itu mulai meninggalkan tempat, kita itu akan mendengar suara sandal mereka meninggalkan kita sendirian. Dan ketika itu datanglah dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan. Kalau bisa menjawab, kalau orang mukmin insya Allah dan selamat bisa menjawab. Bahkan ketika ditanya oleh malaikat tentang Nabi Muhammad SAW, orang mukmin akan menjawab, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan utusannya. Tapi bayangkan apa jawaban orang kafir, orang munafik, aku tidak mengetahui. Ya, ditanya tentang Kanjeng Nabi, mereka nggak kenal. Maka kemudian malaikat menghukum, menyiksa. Saking sakitnya siksaan itu dia teriak sekeras-kerasnya. Hanya dua makhluk yang tidak bisa mendengarkan, yaitu manusia dan jin. Yang lainnya bisa mendengarkan. Illa thaqalain. Kalau manusia bisa mendengarkan, wah, tidak ada orang kuliah, lebih baik hidup di masjid terus, ya. Saking takutnya kalau kemudian nanti tidak bisa menjawab. Ada hikmahnya, Kita ini hal-hal yang bersifat gaib tidak ditunjukkan. Seperti yang pernah saya jelaskan, kalau umur kita itu kita diberitahu umur kita 20 udah nggak ikut UTBK atau ujian mandiri, kita 20 bakal game, ya. Tapi hikmah karena kita nggak dikasih tahu berapa umur kita, maka kita berusaha untuk menjalani hidup ini. Ya, siksa kubur. Kadang-kadang Allah memberikan kemampuan kepada seseorang untuk bisa menyaksikan, mendengarkan. Saya pernah mendengar penjelasan dari
yang menjaga kubur di Berkota Semarang itu. Ketika saya ziarah ke orang tua, lalu cerita, Pak, tadi siang, kemarin siang ada yang dimakamkan, itu masih baru, di atasnya masih ada bunga. Malamnya Pak, saya takut meninggalkan lokasi karena yang jaga kubur itu di situ ada dia punya gubuk. Karena apa? Ada suara tangisan, jeritan, ya, perempuan. Ya, tapi bukan berarti mesti perempuan. Kebetulan yang nangis, teriak itu perempuan. Penasaran dia, akhirnya dia memberitahu kepada keluarganya berapa waktu, kemudian keluarganya datang, diberitahu. Keluarganya tidak terlalu peduli. Ya, kemudian ketika diselidiki, ternyata perempuan yang disiksa di kuburnya dan penjaga kubur itu mendengarkan, itu orang perempuan yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksa kubur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.